Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hafid dan teman-teman semua, saya Esti Nur Syabani yang hari ini akan memaparkan rencana bisnis masa depan untuk menjawab tantangan pangan kita, yaitu AgriConnect, sebuah platform digital agritech B2B yang akan menjadi penghubung efisien antara petani dan pembeli di Indonesia untuk periode 2026 hingga 2030. Mari kita mulai dengan fakta di lapangan. Saat ini rantai pasok pangan kita sangat terfragmentasi. Dampaknya terjadi disparitas harga yang tinggi dan juga food cost yang besar. AgriConnect hadir sebagai solusi digital untuk memotong inefisiensi tersebut. Nah, kenapa sekarang? Karena kita butuh ketahanan pangan dan regenerasi petani milenial. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita membangun platform yang bisa memotong peran tengkulak dan memberikan kepastian pasokan bagi sektor bisnis. Fokus awal AgriConnect adalah komoditas hortikultura segar dengan operasional di Pulau Jawa sebagai koridor utama logistik kita. Sekarang kita akan melihat dari sudut pandang makro menggunakan analisis pestok. Dari sisi politik, kebijakan hilirisasi sangat mendukung kita. Secara ekonomi, belanja pangan segar terus meningkat dan secara sosial, generasi petani muda kita sekarang sudah melek teknologi. Selanjutnya, dari sisi teknologi, perluasan 5G dan AI sangat membantu prediksi panen. Namun, kita harus waspada pada faktor lingkungan seperti El Nino, serta memastikan kepatuhan legal terhadap UU Perlindungan Data Pribadi. Setelah melihat lingkungan makro, sekarang kita lihat struktur persaingan dengan Porter 5 Force. Ancaman pendatang baru tergolong rendah karena butuh modal besar untuk cold chain. Di sisi lain, kekuatan tawar pembeli seperti hotel atau restoran cukup tinggi karena mereka punya banyak pilihan platform. AgriConnect berada pada posisi yang kuat karena kekuatan tawar petani rendah, jumlah mereka besar, terfragmentasi, dan bergantung pada tengkulak, sementara kami memberi kepastian pasar dan juga harga yang lebih adil. Ancaman substitusi ada di level sedang, karena pasar tradisional masih dominan, tetapi keunggulan transplantasi, efisiensi, dan kualitas membuat kami berbeda. Rivalitas kompetitor juga sedang sebab pasar B2B masih luas dan underserved, belum ada pemain yang dominan. Kabar baiknya, kunci kemenangan AgriConnect ada pada diferensiasi melalui efisiensi logistik sebagai pembeda strategis. Selanjutnya, kita akan mengukur potensi pasarnya. Ini adalah pendekatan top-down untuk melihat seberapa besar yang bisa kita raih. Potensi besar agrikultur Indonesia itu sangat besar dengan total addressable market atau TAM mencapai sekitar 890 triliun rupiah. Hasil perhitungan nilai produksi pertanian sebesar 2.200 triliun dikalikan margin distribusi rata-rata 40%. Angka ini mencerminkan total nilai ekonomi perdagangan komoditas pangan segar di Indonesia dan dengan proyeksi pertumbuhan CAGR 14% hingga 2030. Pasar distribusi agrikultur menjadi peluang masif yang siap digarap oleh AgriConnect. Dari potensi pasar agrikultur yang masif, kita kerucutkan ke Serviceable Addressable Market atau SAM, yaitu segmen B2B seperti Horeca, supermarket, dan juga UKM pengolah pangan. Segmen ini mewakili sekitar 20% dari TAM, yaitu 890 triliun setara dengan 178 triliun, atau dalam pendekatan lain mencakup pasar Horeca dan retail modern di area urban senilai 420 triliun. Inilah pasar besar yang bisa langsung kita sasar dengan peluang pertumbuhan yang luar biasa. Dari SAM yang besar, kita fokus pada target realistis yaitu Serviceable Obtainable Market atau SOM. Di tahun pertama, target kami adalah meraih 2% dari SAM, lalu meningkat menjadi 5-6% dalam 5 tahun. Dengan proyeksi pasar sekitar 310 triliun, pencapaian 6% berarti 18-21 triliun rupiah. Jika dihitung dengan take rate komisi 3%, potensi pendapatan AgriConnect di tahun kelima mencapai sekitar 550-600 miliar. Inilah gambaran jelas bahwa pasar yang kita sasar bukan hanya besar, tapi juga mampu memberikan revenue yang menjanjikan dan berkelanjutan. Kemudian analisis kompetitor. Di pasar kita berhadapan dengan Eden Farm, Sayur Box, dan juga kompetitor tradisional yaitu tengkulak. Eden Farm fokus murni pada B2B Horeca dengan jaringan distribusi dan kemitraan petani yang mapan. Namun biaya operasional tinggi membuat harga premium kurang ramah bagi UKM kecil. Sayur Box memiliki brand awareness yang kuat dan juga infrastruktur teknologi yang matang, tetapi fokus utama B2B membuat pemenuhan volume besar B2B sering kurang optimal. Sementara itu, tengkulak unggul dalam pembayaran tunai dan hubungan personal dengan petani, tetapi lemah dalam transparansi data, rantai pasok yang panjang, serta harga yang fluktuatif. Tantangan terbesar kita justru datang dari tengkulak karena mereka masih menjadi pemain dominan di lapangan. Meski kelemahan struktural mereka membuat atau membuka peluang diferensiasi berbasis transparansi dan efisiensi. Selanjutnya, diferensiasi dan keunggulan kompetitif. Posisi AgriConnect sangat jelas yaitu mitra ekosistem yang menghadirkan efisiensi logistik terintegrasi dan transparansi data real time.
Keunggulan utama kami itu terletak pada 3 pilar, yaitu AI prediksi panen yang mampu mengestimasi volume penjualan sehingga mencegah kelangkaan bagi pembeli korporat, harga 10 hingga 15% lebih kompetitif berkat pemangkasan rantai distribusi dari 6 tahap menjadi hanya 2, serta terms of payment fleksibel bagi akun bisnis terverifikasi. Inilah kombinasi yang membedakan kami dengan kompetitor, yaitu efisiensi, transparansi, dan teknologi prediktif yang langsung memberikan nilai tambah nyata bagi mitra bisnis kami. Bisnis model Canvas atau BMC. AgriConnect menyasar sektor horeca dengan value utama berupa kepastian stok terstandarisasi dengan grade A, B, C, dan pengiriman cepat dengan same day, next day delivery. Pelanggan dapat mengakses layanan melalui aplikasi mobile, web dashboard, atau tim sales korporasi. Untuk hubungan pelanggan, kami menyediakan manajer akun khusus bagi pembeli besar, sistem komplain 1x24 jam, serta program loyalitas. Sumber pendapatan berasal dari margin jual beli, komisi transaksi, dan biaya langganan data premium. Dengan model ini, kami memastikan efisiensi, transparansi, dan nilai tambah yang berkelanjutan bagi mitra bisnis. Untuk mendukung model bisnis, carrier source utama AgriConnect adalah algoritma optimasi rute logistik, kemitraan dengan Gapoktan, serta jaringan cold storage. Key aktivitas mencakup kurasi hasil panen, pengelolaan rantai dingin, dan pengembangan platform digital. Dalam hal key partnership, kami bekerja sama dengan koperasi petani lokal, perusahaan logistik pihak ketiga atau 3PL, serta lembaga keuangan untuk pembiayaan. Sementara itu, struktur terbesar dialokasikan pada server IT, operasional gudang, biaya pemasaran atau CSC, dan logistik. Semua dikelola secara efisien untuk menjaga daya saing. Analisis sumber daya dengan Frio. Secara internal, AgriConnect memiliki sustainable competitive advantage pada 2 aset utama, yaitu algoritma prediksi panen berbasis AI yang berharga, langka, sulit ditiru, dan terorganisir dengan baik, serta kepercayaan eksklusif Gapoktan yang menjadi muat karena hubungan personal dengan petani yang tidak bisa dibangun dalam semalam. Sementara itu, jaringan hubungan terintegrasi berada di level paritas kompetitif yang artinya masih bisa disaingi. Kombinasi algoritma prediktif dan juga kepercayaan Gapoktan inilah yang memastikan keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi AgriConnect. Untuk merumuskan strategi, mari kita lihat posisi kami melalui analisis SWOT. Pertama adalah strength atau kekuatan. AgriConnect terletak pada teknologi logistik yang teroptimasi serta transparansi rantai pasok yang membangun loyalitas petani. Namun, kami menyadari adanya kelemahan atau weakness, berupa ketergantungan pada modal awal yang besar serta keterbatasan armada logistik mandiri dibanding kompetitor raksasa. Di sisi eksternal peluang atau opportunity, kami sangat besar seiring pesatnya penetrasi smartphone petani dan juga digitalisasi pengadaan di industri kuliner. Sementara itu, ancaman atau threat utama yang harus diwaspadai adalah resiko gagal panen akibat perubahan iklim ekstrim serta potensi perang harga di pasar. Dari pemetaan inilah formulasi strategi taktis AgriConnect kita turunkan. Dari matriks SWOT, AgriConnect merumuskan 4 arah utama. Yang pertama, strategi SO, memanfaatkan kekuatan teknologi untuk penetrasi masif pasar HoReCa di 10 kota satelit Jawa sebagai fokus utama. Lalu strategi ST, mengantisipasi ancaman cuaca dengan kontrak multiwilayah agar pasokan tetap aman. Lalu strategi WO, menjalin kemitraan strategis dengan 3PL terpercaya untuk menekan kebutuhan modal awal dan fokus pada inti bisnis. Selanjutnya, strategi WT, menjaga efisiensi operasional di rute logistik terpadat, menghindari cost burn saat perang harga. Peta jalan ini menegaskan core strategi sebagai prioritas dengan penetrasi pasar HoReCa dan kemitraan 3PL sebagai fondasi utama untuk ekspansi berkelanjutan. Proyeksi keuangan memasuki bagian yang krusial. Kami menetapkan asumsi utama pertumbuhan pasar industri agritek nasional sebesar 12% per tahun atau CAGR. Penetrasi pasar meningkat dari 0,5% di tahun pertama menjadi 5% di tahun kelima. Gross margin konstan 25% berkat efisiensi rantai pasok, serta kebutuhan pendanaan awal sebesar 5 miliar dari Bootstrap Mandiri dan seed funding VC. Dengan fondasi ini, proyeksi keuangan kami terukur, realistis, dan juga mendukung ekspansi berkelanjutan. Lalu proyeksi pendapatan dengan 3 skenario. Untuk mengantisipasi ketidakpastian, kami menyiapkan 3 skenario. Yang pertama, skenario pesimis, pendapatan 7 miliar di tahun pertama dan 18 miliar di tahun kelima jika adopsi pasar lambat. Yang kedua, skenario moderat, sesuai ekspektasi tumbuh dari 10 miliar rupiah di tahun pertama hingga 30 miliar rupiah di tahun kelima. Ketiga, skenario optimis, dengan ekspansi agresif pendapatan bisa mencapai 14 miliar rupiah di tahun pertama dan melonjak hingga 45 miliar rupiah di tahun kelima. Untuk perhitungan selanjutnya, kami menggunakan skenario moderat sebagai acuan karena paling realistis sekaligus mencerminkan potensi pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian, proyeksi laba rugi dan BEP.
Dalam skenario moderat, AgriConnect diproyeksikan rugi di tahun pertama karena investasi awal, namun mulai mencatat laba positif di tahun ketiga dengan pendapatan Rp21 miliar dan laba bersih Rp1,25 miliar. Di tahun kelima, pendapatan naik menjadi Rp32 miliar dengan laba bersih Rp2,5 miliar, menandakan bisnis semakin mapan. Titik impas atau break even point mencapai di bulan ke-14 dengan kebutuhan volume transaksi minimal 140.000 kg per bulan. Proyeksi ini menunjukkan jalur keuangan yang realistis, sehat, dan berkelanjutan. Lalu, analisis kelayakan investasi. Untuk meyakinkan investor, kami melakukan analisis finansial dengan hasil yang solid. NPV positif sebesar Rp12,4 miliar menunjukkan proyek menghasilkan nilai lebih tinggi dari biaya modal. IRR mencapai 28,5%, jauh di atas standar pasar, menegaskan profitabilitas yang sehat. Payback period hanya 2,5 per tahun untuk pengembalian modal awal sebesar 5 miliar. Kombinasi NPV positif, IRR yang tinggi, dan payback yang cepat menegaskan bahwa AgriConnect adalah investasi yang layak, prospektif, dan berpotensi memberikan imbal hasil yang berkelanjutan. Dari seluruh analisis, AgriConnect dinyatakan layak dan juga prospektif didukung pasar yang besar, analisis makro positif, serta kelayakan finansial terbukti melalui NPV dan IRR. Rencana konkret untuk 6 bulan pertama adalah yang pertama, bulan 1-2, menyelesaikan pengembangan MVP dan mengunci kemitraan dengan 5 gabungan pionir di Jawa Barat. Bulan ketiga dan keempat, mendirikan 2 gudang distribusi di Jakarta dan merekrut tim sales untuk 20 pelanggan HoReCa pertama. Untuk bulan 5-6, meluncurkan platform komersial dan melakukan evaluasi kinerja. Dengan roadmap ini, AgriConnect siap tumbuh cepat sekaligus menjaga fondasi bisnis yang sehat. Demikian presentasi dari saya. AgriConnect adalah sebuah visi untuk menciptakan ekosistem pertanian yang lebih adil, efisien, dan sejahtera bagi semua pihak, dari petani hingga pembeli. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Pak Hafid dan teman-teman. Terima kasih.